Ini saya alami sekitar 3 tahun yang lalu setelah anak kedua lahir. Pertama mengetahui kehamilanku ini, kami berharap dipercaya dititip amanahnya anak perempuan. Karena yang pertama sudah laki-laki berusia 5 tahun. Memang sejak awal masa nyidam sungguh berat. Dari mengalami pendarahan selama 2 bulan, kudapati badan lemas tidak bertenaga. Istirahat total itu jalan yang terbaik. Siapa yang tahan berbaring saja, Bun? Melihat rumah seperti kawat pecah, piring kotor bernumpuk, bagian berterbangan ke sana kemari. Jiwa emak-emakku melonjak. Kepala rasanya mau pecah. Akhirnya, ia dikerjakan walau keadaan sudah mual dan lemas. Ujung-ujungnya keluar lagi darah. Herannya, selama 2 bulan pendarahan, setiap aku kontrol sebulan sekali dan USG, janin dalam perutku tidak mengalami gangguan. Sehat-sehat saja. Hanya makanku yang tidak baik. Cuma bisa masuk sayuran saja. Yang lainnya membuat aku mual dan akhirnya muntah. Ini aku alami selama 6 bulan. Dan sehat 2 bulan, kambuh lagi masuk usia kandungan 8 bulan sampai melahirkan susah berjalan. Beruntungnya saya punya suami, anak, dan orang tua yang sabar dan sayang sama saya. Dan alhamdulillah, bulan 4 tahun 2017 putriku lahir dengan selamat dan lahiran secara normal. Nah, ini yang mulai mengganggu. Sebulan setelah melahirkan, aku mengalami nyeri bagian puting kanan kiri. Dari luka seperti sayatan karena putriku kuat sekali menyusunya. Rasanya jangan ditanya, sampai kencing di celana, menangis setiap bayiku menyusu. Mungkin setiap para bunda memiliki rasa sendiri-sendiri. Masuk bulan kedua, payudara sebelah kanan membiru bagian atas puting. Padahal sudah aku kompres. Keluarkan ASI bila terlalu penuh. Hingga rasa sakit tak bisa aku tahan, badan menggigil setiap pagi. Berjalan seperti itu hari-hariku. Tidak mungkin minum obat karena ada bayi yang menyusu. Akhirnya inisiatif manggil tukang urut. Dari pengalamannya Simbah, aku mengalami pembekuan ASI. Karena ada penyumbatan, sehingga ASI tidak bisa keluar semua. Itulah yang membuat aku kesakitan dan demam. Bayangkan, payudaraku membengkak kebiruan dan besar seperti bisul. Sebelah kiri masih sakit, puting seperti mau lepas setiap menyusui bayiku. Karena lidahnya yang masih kasar. Dan yang kanan sudah tidak bisa aku berikan pada bayiku lagi. Karena sakitnya luar biasa. Dan sudah kelihatan ada nanah juga di lingkaran biru lukaku. Alhasil, bayiku kurang puas menyusu. Sebentar-bentar terbangun dari tidurnya. Suami sudah mengobatkan aku kemana-mana. Dokter menyarankan agar aku lepas ASI. Karena pernah mengalaminya juga. Sakitnya jangan dibilang katanya. Sekarang gantian aku yang merasakan. Obat tradisional juga aku lakukan. Dari singkong hutan yang diparut dan aku tempelkan di area payudara yang sakit, namun hasilnya belum memuaskan. Genap sebulan aku merasakan sakit yang tak berkesudahan. Suami,
Orang tua membantuku agar aku tetap sabar dan kuat untuk menghadapi ini semua. Karena setiap datang sakitnya, aku hanya diam menangis, mengompres dan berusaha membuang ASI untuk mengurangi rasa sakit itu. Bahkan tangisan bayiku aku hiraukan begitu saja. Sudah genap bayiku berusia 3 bulan, akhirnya bantuan sufor diberikan agar menyeimbangi ASI yang hanya sebelah. Bayiku tidur juga tidak sekamar denganku. Nenek atau kakakku yang merawatnya. Saat mau menyusu baru dekat denganku. Menangis dan menangis setiap aku menyusuinya. Seharusnya dia puas menyedot ASI dariku. Rasa lelah dan frustasi menghampiriku. Kapan ini akan sembuh? Badanku terlihat sangat kurus. Dari awal berat badan 58 kilo, turun sekarang 47 kilo dalam waktu sebulan. Jadi kurang lebih turunnya 11 kilo dalam 1 bulan. Masuk sebulan lewat 8 hari payudara kananku meletus. Seperti keran air yang dibuka katupnya. Darah dan nanah berdesakan keluar. Sudah 4 handuk besar yang menjadi penadanya. Itu pun masih tidak cukup. Baju yang dirasa jarang dipakai menjadi sasaran suamiku di lemari. Panik yang dirasa suamiku. Sambil menekan luka pada payudaraku agar keluar nanah di dalamnya. Kalau sakit bilang ya bu. Ucapnya menyekap air mata yang tidak dirasa meluncur begitu saja dari kedua matanya. Mungkin dia kasihan melihatku meringis dan menangis. Saat berhenti mengalir, darahnya bercampur nanah dari lubang yang meletus di atas putingku. Kami menahan nafas, namun payudaraku masih besar. Masih ada darah dan nanah di dalamnya. Tadi yang keluar baru separuhnya. Anak pertamaku yang melihat hanya dia melihat sambil mengusap air mataku. Dia tidak berkata apapun. Memang saat itu kami bertiga di rumah. Bayiku dibawa ke rumah neneknya dari pagi. Dengan alat penjepit panjang seperti pinset, alat tempur suami kalau ada yang butuh jasa sunat atau mengobati orang terluka, dan senter HP. Dia dengan teliti melihat lukaku. Ternyata lubang lukaku ada yang menghambat seperti kain kasa. Setelah yakin disentuh tidak ada kurasa sakit, ditarik perlahan itu. Dan berlanjut lagi darah nanah mengalir. Cukup lama. Mungkin ada sekitar 1 jam kami menangani proses meletusnya. Sampai benar-benar bersih di dalamnya. Beruntung suami ada persediaan kasa steril banyak di rumah. Cukup untuk menutupi lukaku yang berlubang. Aku tidak boleh mandi karena rawan infeksi bila terkena air. Hanya cukup aku basuh dengan air hangat dan kain di sekitar luka. Alhamdulillah setelah meletus aku tidak mengalami demam seperti malam-malam sebelumnya. Badan terasa ringan. Tidak ada rasa sakit lagi. Hanya rasa sakit puting ketika bayiku lagi menyusu. Namun, aku menikmati itu, sakitnya hanya emak-emak yang tahu. Karena setiap ibu pasti ada proses kesakitan saat menyusui. Apalagi saat puting itu sudah mengelupas dan terlihat daging di dalamnya.
Meskipun itu rasanya sakit, tapi kita naluri dari seorang ibu pasti tidak tega melihat anak kita kehausan dan kelaparan. Ternyata kekhawatiran suami dan aku tidak selesai di situ. Seminggu lukaku kering, namun ada benjolan aneh di bekas luka. Tidak sakit sebenarnya. Tapi akhirnya kami berinisiatif agar melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Hasilnya membuat kami kaget. Kista, itu keterangan dokter pada kami. Aku kira kista hanya dalam rahim. Ternyata di payudara juga ada. Solusinya harus diangkat. Apakah berbahaya? Suami langsung browser di internet soal kista yang aku miliki. Kelegaan akhirnya kami dapat. Ternyata itu bekas luka yang tertinggal di daging, juga bisa dibilang kista istilah kedokteran. Hanya berembuk seminggu, akhirnya suami dan orang tua menyepakati aku harus jalani operasi. Genap putriku 4 bulan, aku menjalani operasi. Bulan 8 tahun 2017 semua anak-anakku ikut serta. Karena tidak mau ditinggal, si kecil juga masih menyusu, ibu dan kakakku ikut mendampingi. Bergiliran untuk menjaga anakku. Jam 11 siang aku baru tersadar dari bius setelah menjalani pembedahan. Suara putriku yang meracau bermain dan kakaknya terdengar. Suamiku kelihatan tertidur di karpet, dan ibu tengah menunggu cucunya bermain. Kulihat badanku sudah dipakaikan baju tidur panjang. Hanya pakaian dalam yang tidak aku kenakan, karena lukaku tidak boleh terkena gesekan. Melihat aku bangun, lelaki kecil itu berlari ke arahku untuk memeluk. Putriku tak kalah bahagia, ingin merasakan dekapan ibunya juga. Mungkin juga merasa kangen untuk bisa menyusu di diriku. Cukup 3 hari aku dirawat dan dinyatakan sembuh dari kista sesaat. Sungguh kenikmatan sendiri menjadi ibu, rasa sakit teramat sudah aku alami. Sekarang aku tersenyum bahagia melihat putriku tumbuh sehat dan cerdas. Di usianya yang 3 tahun 2 bulan saat ini, dia masih manja minta menyusu padaku. Tidak aku hentikan menyusuinya. Jadi sampai sekarang aku masih memproduksi ASI buat balitaku. Mungkin aku berpikir kasihan bila dipaksa berhenti. Karena dulu kurang puas untuk menyusu. Biarlah nanti juga malu sendiri bila nanti dia sudah paham pada masanya. Ini ceritaku, mana ceritamu?